Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hani dari Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya. Hari ini saya akan membawakan materi berjudul Panduan Praktek Klinik Manajemen Intervensi Nyeri untuk nyeri punggung bawah. Sebagai daftar isi, kami akan membahas tentang beberapa hal berikut, yaitu pendahuluan, nyeri punggung bawah, panduan praktek klinik manajemen intervensi pada nyeri punggung bawah, dan kesimpulan. Pada pendahuluan ini, kami akan membahas tentang pentingnya membahas panduan praktek klinik manajemen intervensi nyeri pada nyeri punggung bawah. Pada pembahasan, kami akan bahas definisi, epidemiologi, dan manajemen. Kemudian pada PPK, manajemen intervensi nyeri, kami akan membahas memfokuskan pada nyeri punggung bawah dan kesimpulan. Pendahuluan. Kebanyakan orang pernah mengalami nyeri punggung bawah semasa hidupnya. Apakah yang disebut dengan nyeri punggung bawah? Nyeri punggung bawah adalah nyeri yang didefinisikan sebagai nyeri di area lumbosakral, yaitu nyeri di bawah costal margin dan di atas gluteal fold, dengan atau tanpa penjalaran ke ekstremitas bawah. Epidemiologi nyeri punggung bawah. Prevalensi nyeri punggung bawah di masyarakat cukup tinggi. Prevalensinya di populasi umum adalah sekitar 59-90%, Kanada 28,4%, dan di Amerika Serikat 13,1%. Dalam 1 tahun, insidensi nyeri punggung bawah dilaporkan sekitar 5% dari populasi. Insidensi di Bangladesh disebutkan cukup tinggi, meskipun data definitifnya tidak ada. Nyeri punggung bawah masih merupakan masalah kesehatan utama dan merupakan masalah sosioekonomi dunia. Nyeri punggung bawah kronik mengenai 10-13% populasi dewasa muda di Amerika Serikat. Dampak ekonomi nyeri punggung bawah kronik tampaknya berasal dari hilangnya fungsi jangka panjang sehingga terjadi hilangnya produktivitas. Meningkatnya biaya terapi dan biaya disabilitas. Diperkirakan biaya ini berkisar antara 12,2 sampai 90,6 miliar dolar per tahunnya. Dan nyeri punggung bawah mempengaruhi kualitas hidup seseorang, bertanggung jawab terhadap terjadinya gangguan aktivitas dan terjadinya nyeri. Latar belakang, mengapa pembahasan tentang panduan praktek klinis manajemen intervensi nyeri pada nyeri punggung bawah penting untuk dibahas? Saat ini nyeri punggung bawah masih merupakan masalah individu, masalah sosial, dan masalah global. Manajemen intervensi nyeri saat ini sedang meningkat penggunaannya. PPK diperlukan oleh seorang dokter untuk panduan dalam melaksanakan pelayanan klinik untuk pasien. Sedikit acara ilmiah yang membahas tentang PPK manajemen intervensi nyeri pada nyeri punggung bawah. Oleh karena itu, kami akan membahas PPK manajemen intervensi nyeri pada nyeri punggung bawah. Nyeri punggung bawah, pembahasan ini akan membahas tentang klasifikasi dan manajemen nyeri punggung bawah. Klasifikasi nyeri punggung bawah. Secara waktu diklasifikasikan menjadi akut, subakut, dan kronik. Disebut akut jika berlangsung kurang dari 6 minggu, subakut 6-12 minggu, dan kronik lebih dari 12 minggu. Juga dibagi menjadi spesifik dan non-spesifik. Manajemen nyeri punggung bawah. Manajemen nyeri punggung bawah secara umum terdiri dari terapi farmakologi dan non-farmakologi, terapi manajemen intervensi nyeri, dan pembedahan. Banyak pilihan obat yang bisa dipilih dari terapi farmakologi, seperti misalnya NSAID, acetaminophen, opioid lemah, pengobatan adjunktif, terapi herbal, pelemas otot, tramadol, trisiklik antidepresan, dan gabapentin. Pilihan terapi non-farmakologi juga bervariasi, misalnya adalah terapi manual, tetap aktif, menghindari bed rest, dan olahraga. Terapi komplementer seperti bekam dan akupuntur juga menjadi pilihan. Pemberian edukasi pasien, pemberian cold pack atau superficial heat, terapi pijat, manipulasi spinal, dan behavioral terapi adalah pilihan-pilihan yang bisa diberikan untuk terapi non-farmakologi. Mengenai manajemen intervensi nyeri, bisa bermanfaat baik untuk diagnostik maupun untuk terapeutik. 70-80% nyeri punggung bawah bisa didiagnosis dengan menggunakan manajemen intervensi nyeri.
Contoh manajemen intervensi nyeri antara lain adalah epidural steroid injection, caudal epidural steroid injection atau CESI, kemudian injeksi faset. Pembedahan adalah contoh dari fusi spinal. Terapi nyeri punggung bawah merupakan terapi multimodal. Kita lihat banyak terapi yang bisa diberikan pada nyeri punggung bawah. Misalnya, selain yang telah disebutkan adalah sleep hygiene, terapi okupasi, manajemen gaya hidup, dan manajemen stres. Terdapat gap antara harapan dan kenyataan terapi. Tujuan terapi nyeri punggung bawah kronik berubah seiring waktu. Dari yang awalnya bertujuan untuk memperbaiki fungsi dan nyeri, dari awalnya adalah untuk mengobati, kemudian berubah menjadi memperbaiki fungsi dan nyeri. Sering ada gap yang luas antara keinginan pasien berupa penurunan nyeri, di mana pasien sering memiliki harapan yang tidak realistik untuk mendapatkan perbaikan nyeri yang sempurna ke tingkat aktivitas sebelumnya dengan persentase perbaikan atau manfaat terapi. Mendokumentasikan tujuan, kemudian harapan, dan melakukan kunjungan ulang akan sangat membantu dalam memperbaiki nyeri punggung bawah. Dalam mengobati pasien dengan nyeri punggung bawah diperlukan tim multidisiplin, di mana salah satu anggotanya adalah neurologis. Manajemen intervensi nyeri. Struktur anatomi pada nyeri punggung bawah adalah cukup kompleks, pendukungnya banyak, seperti misalnya kapsul sendi, tendon, ligamen seperti anterior longitudinal ligamen, posterior longitudinal ligamen, dan ligamentum flavum. Desain tulang belakang ini kokoh, berguna untuk melindungi mielum dan akar saraf spinal. Tulang belakang memiliki fleksibilitas yang tinggi. Berkat fleksibilitas yang tinggi ini, tulang belakang bisa bergerak ke banyak arah. Sehubungan dengan kontribusi relatif dari berbagai struktur pada nyeri punggung bawah kronik, Masikanti dan kawan-kawan telah mengevaluasi 120 pasien dengan keluhan nyeri punggung bawah melalui pemberian injeksi diagnostik secara presisi. Targetnya adalah sendi faset melalui medial branch block, diskografi provokasi melalui diskus intervertebralis, dan sendi sacroiliac joint melalui injeksi intraartikuler. Mereka menyimpulkan bahwa sendi faset berkontribusi terhadap nyeri punggung bawah kronik pada 40% pasien, diskus intervertebralis pada 26% populasi, dan sacroiliac joint pada 27% populasi. Pengalaman anekdot menunjukkan bahwa diskus intervertebralis adalah sumber nyeri punggung bawah kronik yang signifikan, yang lebih sering dibandingkan dengan nyeri sendi karena nyeri sendi faset lumbar. Ini adalah gambar algoritma terapi nyeri punggung bawah kronik. Mari kita fokus kepada pembahasan manajemen intervensi nyeri. Kapan kita memilih manajemen intervensi nyeri untuk nyeri punggung bawah? Yaitu manakala ada dugaan radikulopati atau spinal stenosis tanpa adanya defisit fungsional, di mana pada evaluasi sebelumnya pada pasien telah diberikan terapi farmakologi dan non-farmakologi selama 4-6 minggu, namun belum mendapatkan penurunan nyeri yang adekuat. Panduan praktek klinik untuk nyeri punggung bawah. PPK didefinisikan oleh Institute of Medicine sebagai pernyataan sistematis untuk memandu keputusan praktisi atau pasien mengenai pelayanan kesehatan yang sesuai untuk ruang lingkup klinis tertentu. Harapannya dapat memberikan kualitas keputusan dan konsistensi perawatan yang diberikan oleh klinisi dan yang diterima oleh pasien. PPK Manajemen Intervensi Nyeri memberikan rekomendasi atau menentang penggunaan manajemen intervensi nyeri berbasis ketersediaan dan kualitas bukti dalam literatur medis. Berikut ini adalah PPK Manajemen Intervensi Nyeri untuk nyeri punggung bawah. Berbentuk tanya jawab dan bersumber dari North American Spine Society. Pertanyaan pertama, pada pasien dengan nyeri punggung bawah, apakah injeksi steroid epidural dengan panduan fluoroskopi mengurangi durasi nyeri, mengurangi intensitas nyeri, meningkatkan keluaran fungsional pengobatan, dan meningkatkan tingkat kembali bekerja? Jawabannya adalah tidak ada bukti yang cukup untuk membuat rekomendasi atau untuk menentang baik untuk penggunaan injeksi steroid caudal epidural pada pasien dengan nyeri punggung bawah
di mana tingkat rekomendasinya adalah 1, maupun untuk penggunaan injeksi steroid epidural interlaminar pada pasien dengan nyeri punggung bawah. Tingkat rekomendasinya juga 1. Pertanyaan yang kedua, pada pasien nyeri punggung bawah karena artropati sendi faset lumbal, apakah neurotomi yang dipandu fluoroskopi dapat mengurangi durasi nyeri, mengurangi intensitas nyeri, meningkatkan hasil fungsional pengobatan, dan meningkatkan tingkat kembali bekerja? Jawabannya adalah ablasi radiofrekuensi termal disarankan sebagai pengobatan untuk pasien dengan nyeri punggung bawah dari sendi zigopofiseal. Hasil dari prosedur ini menunjukkan menjadi lebih dapat diandalkan ketika kriteria diagnostik yang lebih ketat digunakan. Perbaikan nyeri dari ablasi ini bertahan setidaknya selama 6 bulan setelah prosedur. Tingkat rekomendasinya adalah B. Pertanyaan ketiga, pada pasien dengan nyeri pada girdle panggul posterior yang berkurang sementara dengan injeksi sakroiliaka yang dipandu gambar atau dengan lateral branch block, apakah neurotomi cabang lateral menurunkan durasi dan intensitas nyeri, meningkatkan hasil fungsional pengobatan, dan meningkatkan pengembalian tingkat bekerja? Jawabannya adalah cold radiofrequency ablation pada saraf cabang lateral sakral dan ramus dorsal L5 dapat dipertimbangkan pada pasien sakroiliac joint pain yang didiagnosis dengan blok diagnostik ganda. Rekomendasinya adalah C. Pertanyaan keempat, pada pasien dengan nyeri punggung bawah, apakah stimulasi medula spinalis menurunkan durasi nyeri, menurunkan intensitas nyeri, meningkatkan keluaran fungsional pengobatan, dan meningkatkan tingkat kembali bekerja? Jawabannya adalah tidak ada cukup bukti untuk membuat rekomendasi atau untuk menentang penggunaan stimulasi medula spinalis sebagai pengobatan untuk nyeri punggung bawah. Tingkat rekomendasinya 1. Slide pertanyaan kelima adalah pada pasien dengan nyeri punggung bawah, apakah pemberian opioid intratekal secara terus-menerus menurunkan durasi nyeri, menurunkan intensitas nyeri, meningkatkan keluaran fungsional pengobatan, dan meningkatkan tingkat kembali bekerja, dan apakah ada risiko yang terkait dengan kegunaannya? Jawabannya adalah tinjauan sistematis literatur tidak menghasilkan studi yang menjawab pertanyaan ini secara memadai. Pertanyaan 6. Apakah pada pasien dengan nyeri punggung bawah, apakah diskografi lumbal anestesi lebih akurat dibandingkan dengan modalitas diagnostik lainnya dalam mengidentifikasi diskus sebagai sumber nyeri? Jawabannya adalah tidak ada bukti yang cukup untuk membuat rekomendasi atau menentang penggunaan diskografi anestesi. Tingkat rekomendasinya 1. Pertanyaan ke-7, pada pasien dengan nyeri punggung bawah, apakah suntikan trigger point dapat mengurangi durasi nyeri, mengurangi intensitas nyeri, meningkatkan hasil fungsional pengobatan, dan meningkatkan tingkat kembali bekerja? Jawabannya adalah tidak ada bukti yang cukup untuk membuat rekomendasi atau untuk menentang penggunaan suntikan trigger point dalam pengobatan nyeri punggung bawah. Jenis penyuntikan tidak mempengaruhi keluaran. Tingkat rekomendasinya adalah 1. Kesimpulan, PPK atau panduan praktek klinik dari manajemen intervensi nyeri merupakan komponen integral praktek berbasis bukti yang memandu profesional kesehatan dalam melakukan pelayanan medis. Ke depan, dukungan PPK diperlukan mengingat pentingnya peran PPK dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Karena luasnya terapi yang bisa dipilih pada nyeri punggung bawah, ke depan perlu studi lanjutan untuk keamanan dan efektivitas pengobatan yang paling sering digunakan dalam nyeri punggung bawah untuk meningkatkan efikasi rekomendasi PPK yang telah digunakan. Kesimpulannya, PPK manajemen intervensi nyeri adalah penting dan ke depan perlu studi lebih lanjut. Terima kasih, semoga bermanfaat.